Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang kebutuhan istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Istirahat adalah suatu keadaan tenang, relaksasi, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Tidur adalah suatu perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Seperti aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan proses fisiologi tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulasi eksternal. 1/3 waktu tidur memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, mengurangi stres dan kecemasan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Fisiologi tidur. 1. Aktivitas tidur diatur atau dikontrol oleh batang otak, yaitu Reticular Activating System atau RAS, dan Bulbar Sensory Regioning atau BSR. RAS berada di bagian atas batang otak, yakni memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberi stimulasi visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, dan emosi, dan proses berpikir. Pada saat sadar, RAS akan melepaskan katekolamin. Katekolamin termasuk salah satu hormon yang ada dalam tubuh kita, yang fungsinya itu untuk merespons stres fisik atau emosional. Sedangkan pada saat tidur, BSR melepaskan serotonin. Serotonin juga merupakan salah satu hormon dalam tubuh kita yang memiliki fungsi penting, yaitu untuk memperbaiki suasana hati kita saat kita sedang. Oke, angle 3. Irama sirkadin. Setiap makhluk hidup memiliki bioritmia, jam biologis yang berada pada manusia. Bioritmia ini dikontrol oleh tubuh dan disesuaikan dengan faktor lingkungan, misalnya cahaya, kegelapan, gravitasi, dan stimulasi elektromagnetik. Bentuk bioritmi yang paling umum adalah ritmi sirkadin yang melengkapi siklus selama 24 jam. Dalam hal ini, fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan serta perasaan individu berkadinnya. Tidur adalah salah satu irama biologis tubuh yang sangat kompleks. Sinkronisasi sirkadin terjadi jika individu memiliki pola tidur bangun yang mengikuti jam biologisnya. Individu akan bangun pada saat ritme fisiologi paling tinggi atau paling aktif dan akan tidur pada saat ritme tersebut paling rendah. Mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur, yaitu 1. Penyakit, lingkungan, kelelahan, semakin pendek siklus yang diakibatkan semakin pendek siklus tidur RM, gaya hidup, stres emosional, stimulan dan alkohol, diet, merokok, medikasi atau hipotonik yang dapat mengganggu tahap 3 dan tahap 4 tidur NRM, dan motivasi. 1 yaitu insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebab insomnia bisa terjadi karena gangguan fisik atau karena faktor mental seperti perasaan gundah atau gelisah. Ada 3 jenis insomnia, yaitu 1. Insomnia inisial. Insomnia inisial adalah kesulitan untuk memulai tidur. Kedua, insomnia intermittent, kesulitan untuk tetap tidur karena seringnya terjaga. 3. Insomnia terminal. Insomnia terminal adalah bangunan terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali. Insomnia terminal yaitu bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali. Cara mengatasi insomnia yaitu bisa dengan cara olahraga secara rutin, menghindari rangsangan. Cara mengatasi insomnia yaitu bisa dengan berolahraga secara rutin, menghindari rangsangan tidur di sore hari, melakukan rekreasi sebelum jam tidur, misalnya membaca, mendengarkan musik, dan tidur jika benar-benar mengantuk. Yang kedua, gangguan tidur yang kedua yaitu parasomnia. Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur.
beberapa turunan parasomnia. Ciri-ciri parasomnia itu sering terjaga, misalnya tidur berjalan, night terror, gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengigau. Parasomnia yang terkait dengan tidur REM, misalnya itu mimpi buruk. 3. Gangguan tidur yang ketiga yaitu hipersomnia. Kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berlebihan pada siang hari. Penyebab kerusakan sistem saraf, gangguan pada saat hati atau ginjal, atau karena gangguan metabolisme, misalnya hiperthyroidisme atau kondisi misalnya hipertiroidisme pada kondisi tertentu. Hipersomnia dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui, diduga karena kerusakan detik. 5. Apnea saat tidur atau sleep apnea. Aspek dalam asuhan keperawatan yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, dan implementasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.